Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Pertama kali kita pahami dulu pengertian mengenai pernafasan. Pernafasan yaitu proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Artinya ke paru-paru atau dari paru-paru. Kemudian proses pernafasan kita bedakan ada dua macam, yaitu satu, inspirasi, proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Dan yang kedua adalah ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari tubuh atau dari paru-paru ke luar tubuh. Kemudian berikutnya adalah pengertian respirasi, yaitu proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Untuk bernafas itu ada dua mekanisme, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, sewaktu rongga dada mengembang, jadi tulang rusuk itu berkontraksi, maka udara masuk. Kemudian kalau sewaktu rongga dada itu mengempes, mengecil, kemudian udara masuk, itu tulang rusuknya itu relaksasi. Kemudian pada pernafasan perut itu diafragmanya turun, maka tekanan udara dalam dada itu kecil sehingga udara masuk. Tapi pada diafragma relaksasi, bergerak ke atas, maka tekanan dalam dada itu besar sehingga udara keluar. Itu perbedaan antara pernafasan dada dan perut. Kemudian mekanisme pernafasan dada itu ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Yang inspirasi itu antara lain otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Pada ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, kemudian volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Untuk mekanisme pernafasan perut, pada inspirasi yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, kemudian volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Pada peristiwa ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil. Tekanan dalam rongga dada membesar, dan akhirnya udara dari luar masuk ke tubuh, ke paru-paru. Kalau kita lihat paru-paru di ujungnya, pada bronkus, kemudian bercabang ke bronkiolus, dan ujungnya adalah alveolus seperti itu, seperti gelembung-gelembung. Disitulah tempat pertukaran antara gas CO2 dengan gas O2. Kalian bisa amati di situ aliran darahnya, tempat mengalirnya darah sampai ujung alveolus. Dan kalau kita lihat gambar sistem pernafasan pada manusia itu, di situ dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea,
bronkus, kemudian bercabang ke bronkiolus, dan di ujungnya adalah alveolus. Itu yang terdapat banyak pembuluh kapiler pada alveolus. Yang terakhir adalah kelainan pada sistem pernafasan. Anak-anak sekalian, kelainan pada sistem pernafasan ini antara lain yang pertama adalah influenza, yang kedua adalah asma, yang ketiga TBC atau tuberkulosis, 4 sinusitis, 5 rinitis, 6 wajah adenoid, pleuritis, faringitis, laringitis, bronkitis, asifikasi, asidosis. Saya kira masih ada lagi, yaitu yang ke-13 adalah emfisema, 14 pneumonia, dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Saya kira itu anak-anak beberapa kelainan pada sistem pernafasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.